Nggak mereng kan, tutuplah. Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, suci, 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 segala pujian bagimu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di hari yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap napas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap napas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu iman menimbulkan ketaatan. Sekali lagi, iman menimbulkan ketaatan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tadi sudah membaca dan sudah mendengarkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Kita melihat ada 4 tokoh yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ada Abraham, dan kedua ada Ishak, dan ketiga ada Yakub, dan keempat ada Yusuf.
Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki iman yang kuat dan orang-orang yang memiliki iman yang kokoh dan tahan uji kepada Tuhan Allah. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, karena mereka memiliki iman yang kokoh dan kuat dan iman yang tahan uji. Jadi setiap kesulitan atau ujian yang mereka alami dalam setiap proses kehidupan mereka, dalam perjalanan hidup mereka, mereka tetap taat akan segala perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan kepada mereka, mereka selalu menaatinya. Karena apa? Karena mereka memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, orang yang memiliki iman tidak akan pernah bergantung pada kehendak manusia atau pikirannya sendiri. Akan tetapi akan selalu percaya kepada kehendak Tuhan dan janji Tuhan. Jadi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, orang yang memiliki iman, dia tidak akan pernah ragu-ragu akan kehendak dan janji Tuhan dalam hidupnya. Dan dia tidak akan pernah memikirkan, mungkin Tuhan tidak akan tepati, tidak mungkin Tuhan bisa menepatinya, tidak mungkin. Dan orang yang memiliki iman itu, mereka tidak mengandalkan logikanya, tetapi mereka akan mengingat selalu janji Tuhan yang akan selalu dinyatakan dan akan selalu ditepati kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, akan tetapi akan selalu percaya kehendak Tuhan dan janji Tuhan. Itu adalah orang yang memiliki iman. Orang yang beriman tidak akan pernah berpikir untung atau rugi. Sidang jemaat Tuhan, orang yang memiliki iman ketika dia mengalami kesulitan atau pencobaan atau persoalan apapun, dia tidak akan memikirkan, aku nanti akan rugi atau akan untung. Akan tetapi orang yang beriman akan memikirkan bahwa Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Jadi tidak pernah berpikir hal-hal yang untung atau rugi. Tetapi orang yang beriman akan memikirkan bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Tuhan akan menyatakan dan melimpahkan berkat-Nya dan akan menepati janjinya. Apapun keadaannya, walaupun sulit, walaupun senang, tetapi orang yang beriman tidak akan pernah ragu-ragu dengan kuasa Tuhan dan berkat Tuhan akan selalu nyata bagi orang-orang yang beriman. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat tadi ada 4 tokoh. Yang pertama ada Abraham. Kita melihat di ayat yang ke-17 bagaimana Abraham diuji oleh Tuhan. Kita melihat ketaatannya, dia tidak ragu-ragu akan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Abraham tidak ragu-ragu. Saya bacakan ayat 17, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Secara logika sidang jemaat Tuhan, Abraham hanya memiliki 1 anak saja, yaitu Ishak. Tetapi Tuhan berkata Abraham harus mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan. Tapi sedikit pun di hati Abraham tidak ada ragu-ragu atau dia tidak ada memikirkan untung atau ruginya. Tetapi dia percaya bahwa Ishak adalah dari Tuhan. Itu milik Tuhan. Dan Abraham percaya bahwa Tuhan akan kelak menepati janjinya. Tuhan akan memberikan hal yang lebih baik lagi, yang terbaik. Kemudian ada Ishak. Kita melihat di ayat yang ke-20, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kita tahu bahwa Ishak memiliki 2 anak, yaitu Yakub dan Esau. Dan Ishak memberkati Yakub dan Esau sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, sesuai dengan janji Tuhan. Walaupun Yakub adalah anak yang paling kecil, tetapi Ishak menepati yang Tuhan katakan. Ishak menuruti perintah Tuhan. Jadi Yakub diberkati sesuai dengan kehendak Tuhan, Esau juga diberkati. Hanya saja Yakub berkatnya lebih besar.
Tapi itu adalah perintah Tuhan. Walaupun Yakub yang paling kecil, tetapi ketika Tuhan sudah berkata kepada Ishak, maka Ishak melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Namun secara manusia tidak mungkin, dan itu tidak bisa dilakukan. Karena apa? Yakub itu paling kecil, dan yang paling besar sebenarnya adalah Esau. Dan janji itu atau berkat itu sebenarnya diberikan yang lebih besar kepada Esau. Namun beda dengan Tuhan. Tuhan mengatakan hal yang ini, maka Ishak mendapatinya dan melakukannya. Kemudian Yakub di ayat yang ke-21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Kemudian di ayat yang ke-22, yaitu Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Sidang jemaat Tuhan, mereka tidak ragu-ragu untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Mereka selalu taat. Karena ketaatan mereka, Tuhan memberkati mereka. Sidang jemaat Tuhan, saya percaya juga Tuhan akan menepati janjinya bagi sidang jemaat Tuhan dan akan memberkati kita kalau kita taat kepadanya. Dengan iman, kita akan taat. Iman menimbulkan ketaatan. Ketaatan menimbulkan tahan uji. Mari kita berdoa sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa mengajar kami bahwa kami harus memiliki iman yang kuat dalam Tuhan, sehingga kami bisa menghadapi segala kesulitan dan kami bisa taat kepada Tuhan. Iman menimbulkan ketaatan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan ketika kami beriman kepada-Mu, dan janji-Mu akan Engkau tepati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.